hambatan public speaking itu karena satu masalah mental, yang kedua karena masalah pengetahuan, yang ketiga pengalaman. Ekstrovert dan introvert itu kuncinya adalah dia fokus kemana. Kalau orang ekstrovert fokusnya keluar, tapi kalau orang introvert itu fokusnya ke dalam. Komunikasi efektif dalam peran konsultasi ini ada skill tambahan. Apakah dia itu berkonsultasi dengan tujuan positif untuk berkembang, atau berkonsultasi hanya sekedar untuk mencari backup dan sebagainya. Halo sahabat pembelajar, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Masih bersama saya Aina di BD Podcast Fun Learning Get Healing BDPKN Yogyakarta. Yuhu! Nah, pada kesempatan kali ini kita BD Podcast hadir dengan tema dan judul yang lebih menarik. Dan kebetulan di Balai Diklat Jogja saat ini sedang ada pelatihan teknik komunikasi efektif dan public speaking. Untuk itu kita di studio podcast kami sudah kehadiran 2 orang narasumber yang sangat istimewa. Ada fasilitator pelatihannya, kami undang Bapak Pulung Trianggoro. Selamat datang Pak Pulung. Selamat datang Mbak. Wah, ini expertnya di bidang komunikasi efektif dan public speaking ya. Kata orang sebenarnya itu ya. Ya, saya sendiri nggak merasa expert sih. Saya merasa iya sih Pak. Iya. Okay. Nah, selain mengundang fasilitatornya, kita juga kedatangan peserta diklatnya nih. Ada Ibu Anilawati. Beliau ini merupakan Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Jauh-jauh dari Kalimantan Selatan kita undang. Selamat datang Bu Anila. Selamat datang. Terima kasih sudah menerima kami semua peserta yang dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Iya, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir juga. Siap. Nah, saat ini kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif itu seperti apa dan public speaking bagi pegawai di lingkungan inspektorat. Nah, Pak Pulung nih, kalau berbicara tentang komunikasi, sebenarnya kan kita komunikasi itu tiap hari ya Pak. Misalnya di kantor sama rekan kerja, di rumah sama keluarga dan lain-lain. Tapi ada yang dibilang komunikasi efektif dan berarti kalau ada komunikasi yang efektif, apakah ada komunikasi yang kurang efektif gitu Pak? Ya memang benar juga ya, dikatakan efektif berarti ada yang nggak efektif atau kurang efektif ya. Pada prinsipnya simple sih sebenarnya. Kalau teorinya banyak, tapi kalau dibilang komunikasi itu efektif, itu prinsip dasarnya cuma satu. Ketika pesan yang disampaikan oleh orang yang berbicara atau komunikator ya bahasanya, itu tersampaikan kepada komunikan. Intinya itu. Nah, masalahnya prosentase pesan itu beda-beda. Kadang ada yang kalau untuk sampai 100% kayaknya jarang ya, tapi ada yang cuma 90%, ada yang mungkin lebih sedikit ya, 80%, atau mungkin cuma 10%. Nah, dikatakan tidak efektif itu kalau presentasinya sedikit. Jadi sebenarnya tidak ada bakuan mana yang efektif maupun tidak efektif. Cuma semakin tinggi pesan itu bisa diterima orang lain, maka semakin efektif. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pesan itu bisa diterima. Intinya itu sih sebenarnya. Nah, selain ada istilah komunikasi efektif, di sini juga ada istilah public speaking. Yang perbedaan kedua istilah ini apa sih Pak? Ya, kalau komunikasi efektif kan luas ya. Jadi percakapan antara 2 orang dalam skala yang besar itu semuanya dalam skala pembicaraan komunikasi ya. Tapi kalau public speaking, kalau dalam piramida komunikasi itu dia masuk yang paling tinggi ya, paling atas. Dia bicara kepada publik ya. Komunikasi dalam komunikannya itu lebih luas ya, jumlah skala banyak ya, bukan hanya 1-2 orang, tapi kuncinya adalah dinamikanya yang berkembang. Nah, itu yang membedakan. Nah, komunikasi efektif sendiri itu sebenarnya lebih dasar dibanding public speaking kan. Nanti public speaking pun juga apakah public speaking efektif atau tidak. Kadang-kala ada cuma public speaking pelatihan, tapi orang ini kan banyak orang yang lebih sering misalnya presentasi itu membawakan materi, bukan berkomunikasi. Kenapa? Dia ngomong materinya terselesaikan tapi si audiensnya nggak paham.
Nah, bentuk seperti ini bentuk yang sebenarnya juga public speaking tapi nggak efektif. Ya, kurang lebih gambarannya perbedaannya itu di antara itu. Iya, berarti public speaking sendiri itu lebih mengerucut dari komunikasi efektif itu ya, Pak? Ya, dia bisa dikatakan dia paling kompleks ya, paling kompleks dibanding komunikasi yang di bawahnya, misalnya komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, itu kan cenderung lebih sederhana dibanding public speaking yang lebih kompleks gitu. Nah, Bu Anila sendiri nih sebagai seorang sekretaris inspektorat daerah, kenapa sih Ibu merasa perlu punya komunikasi yang efektif dan public speaking? Dari sisi pekerjaan saya sendiri kan sebagai sekretaris yang selalu menghandle semua karena pimpinan tidak selalu berada di tempat. Jadi sekretaris itu merupakan pusat dari kantor itu sendiri. Jadi setiap hari itu pasti ada yang datang untuk berkonsultasi, baik itu untuk difasilitasi ataupun mengkonsultasikan permasalahan mereka, karena kami adalah inspektorat provinsi sehingga kami melakukan pembinaan kepada 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan sendiri, provinsi Kalimantan itu sendiri, sehingga saya sendiri secara pribadi walaupun sudah terbiasa dengan tamu-tamu yang datang untuk berkonsultasi, karena kami sebagai inspektorat provinsi Kalimantan Selatan lebih mengedepankan fungsi konsultan daripada pengawasan. Jadi pembinaan kami lebih ke depan daripada pengawasan itu sendiri, sehingga saya sendiri sebagai sekretaris dan peserta lainnya adalah fungsional, di mana mereka lebih mengedepankan pembinaan. Jadi lebih baik mencegah, karena KPK pun sendiri lebih mengedepankan pencegahannya daripada penindakannya. Jadi kami dari unsur manajemen inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan terpikir dan mencari, ya akhirnya kami mendapatkan googling kesana kemari, dan akhirnya kami jatuh cinta kepada BPD PKN Yogyakarta. Lebih tepatnya BDPKN Yogyakarta ya, Bu? Iya, siap. Nah, Bu, saat-saat atau kegiatan seperti apa Ibu ngerasa, wah saya butuh komunikasi yang efektif dan public speaking di pekerjaan ya, Bu? Kalau di dalam pekerjaan saya sendiri, karena tuntutan pekerjaan saya adalah sebagai seorang sekretaris, jadi saya merasa saya harus jadi peserta pada sesi diklat pada kali ini, karena sesi diklat sebelumnya karena saya tidak punya kemampuan untuk diklat teknik, karena kami dari Provinsi Kalimantan Selatan sebelumnya sudah melaksanakan diklat perhitungan kerugian negara, tetapi karena diklat itu saya merasa saya tidak begitu terlalu memerlukan. Kalau teknik komunikasi dan public speaking itu adalah kebutuhan utama saya, karena saya sebagai pintu utama masuk ke Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan, di mana saya harus menghandle banyak pekerjaan dan sering bertemu dengan semua orang, baik dari kalangan masyarakat yang mengadakan pengaduan masyarakat, dan akhirnya juga akan ketemu dengan pimpinan tertinggi, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan sendiri. Ya, nah Pak, tadi Bu Anila bilang dia butuh nih kemampuan public speaking. Kalau secara umum siapa aja sih Pak yang butuh kemampuan public speaking ini? Ya, kalau dibilang siapa yang butuh, ya banyak sebenarnya ya. Baik profesional maupun non profesional ya. Wong kita untuk keluarga saja kita butuh kok kan, banyak ya. Nah, cuma kalau kita kaitkan dengan dari sisi profesional, hampir semua tadi yang Bu Anila sampaikan bahwa di inspektorat ya, taunya kan selama ini kalau public speaking itu jangan-jangan humas atau pimpinan, tapi ternyata menariknya inspektorat sendiri punya fungsi konsultasi. Selain itu juga ada fungsi-fungsi edukasi juga ya sebenarnya Bu ya, ada sosialisasi dan sebagainya. Nah, sosialisasi jelas butuh public speaking ya. Kalau konsultasi mungkin lebih mengarah ke komunikasi efektif karena lebih ke personal kan. Mengedukasi itu juga termasuk itu. Jadi secara umum auditor ketika menjalankan peran fungsinya berkonsultasi dia butuh. Selain itu juga P2UPD ya, Bu. P2UPD kan pengawas ya. Jadi kalau sahabat pembelajar belum tahu bahwa di inspektorat itu ada dua sebenarnya. Satu auditor ya, jabatan fungsional ada, yang satu lagi P2UPD, pengawas. Ya, nah, dua-duanya butuh karena bahkan kalau nggak salah pengawas itu pengawasan dan pembinaannya lebih tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahannya lebih banyak. Jadi kebutuhan dua itu
sangat penting ya, dua fungsional ya. Plus satu lagi seperti Bu Anila kan bagian sekretaris ya. Struktural jelas karena mereka yang mewakili yang akan nanti menyampaikan informasi atau ketika menyampaikan ide. Jadi struktural maupun fungsional itu butuh semuanya public speaking. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi gimana Pak kalau misalnya dia orangnya introvert gitu, pendiam, pemalu, bisa nggak sih menguasai public speaking ini? Ya, ini pertanyaan yang sering gini ya. Kalau saya nggak introvert itu gini ya, mungkin perlu diluruskan ya. Introvert itu kan rata-rata orang taunya nggak banyak ngomong. Iya, benar, betul. Padahal introvert itu nggak selalu seperti itu. Ada introvert yang banyak ngomong. Ya. Extrovert dan introvert itu kuncinya adalah dia fokus kemana. Kalau orang extrovert fokusnya keluar. Tapi kalau orang introvert itu fokusnya ke dalam. Jadi kalau ada introvert banyak ngomong, ya mungkin dia ngomongnya yang diomongin tentang dirinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana seorang introvert bisa juga jadi seorang yang menguasai public speaking? Banyak caranya kan. Pertama, ketika seseorang ini fokus pada diri atau mungkin secara umum saja orang itu nggak banyak ngomong. Pada saat dia harus berbicara di depan umum, ada teknik-teknik yang memudahkan. Contoh, dia menggunakan bantuan media seperti visual, ya. Yang kedua, dia berbicara poin-poinnya saja, ya. Jadi dia menggunakan bantuan film. Sekarang kan banyak ya pakai film. Kemudian bantuannya pakai bantuan grafik dan sebagainya. Sehingga ketika dia berbicara tidak perlu storytelling, tapi poin-poin tertentu. Kita lihat kayak tokoh-tokoh besar dunia ada juga yang introvert. Kan? Jadi tinggal memanfaatkan sumber daya yang ada, yang tidak harus dia bercerita. Itu pertama. Yang kedua, gimana seorang introvert bisa menguasai? Apakah perlu latihan atau seperti apa? Ya, latihan bisa, kan? Latihan, dan kita selama diklat ini juga melatihkan ya, Bu. Siap. Kan? Dari sekian banyak ini kan ada yang introvert juga, yang diem ya, nyatet, ya. Jadi selama diklat nyatet terus ya. Tapi dipaksa, memang diwakta pelan-pelan dalam skala pendidikan ya. Artinya bukan paksa secara kasar gitu ya. Dan akhirnya pelan-pelan, kemudian dimotivasi, kan? Karena ada 3 hal ini, Bu Anila, Mbak. Orang tidak punya hambatan, ya mungkin hambatan public speaking itu karena satu masalah mental, yang kedua karena masalah pengetahuan, yang ketiga pengalaman. Kalau masalah mental bisa karena orangnya traumatik atau tidak pernah diajarkan dari kecil dari keluarga. Kalau masalah pengetahuan, dia karena nggak tahu cara ngomongnya, apa yang harus diomongin, tekniknya. Dan yang terakhir adalah pengalaman. Mungkin orangnya tahu baca buku tentang bagaimana public speaking, berani, tapi belum punya kesempatan. Jadi 3-tiganya harus seimbang, kan? Dan selama diklat pun kita lihat ada yang karena masalah mental, ada yang karena pengetahuan, ada yang karena pengalaman. Nah, 3-tiganya harus seimbang nih. Kalau 3-tiganya bisa seimbang karena konteks pengalaman waktu tadi, ya insya Allah nanti bisa orang itu, bahkan yang introvert pun tetap bisa melakukan public speaking. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ina. Ya. Dan tadi sahabat pembelajar juga dapat ilmu pengetahuan baru bahwa tidak selamanya orang yang introvert itu adalah orang yang pendiam gitu ya Pak. Nah selanjutnya nih Pak, keterampilan apa sih yang harus dimiliki seorang saat melakukan public speaking? Apakah dari misalnya contohnya berpenampilan menarik seperti itu Pak? Ya. Kalau penampilan itu sumber daya ya nanti. Kalau apa yang harus dimiliki? Banyak sebenarnya. Yang pertama paling sederhana itu mental ya. Kalau kita pakai mental, pengetahuan dan pengalaman tadi. Dari sisi mental harus diperbaiki dulu. Kalau mentalnya sudah jadi aman, ya baru naik ke pengetahuan. Nah, selesaikan dulu masalah mental, ketakutan, kegugupan, karena kita juga ada materi mengatasi kegugupan mengatasi kegugupan. Kalau itu sudah bisa terselesaikan, baru kemudian ke pengetahuan apa? Pertama, mengenali audiens. Ini yang sering lupa. Tadi sudah kita Mbak Ina sempat tanyakan apa bedanya public speaking misalnya dengan ngomong yang lain. Nah, public speaking ini kuncinya adalah dia bisa menghadirkan dirinya. Dia berkomunikasi dengan audiens. Yang harus dilakukan adalah dia mengenali audiens. Audiens ini kan macam-macam kan. Tadi saya katakan dinamika. Ada audiens yang
dia itu maunya mendengar. Ada orang audiens yang visual, yang kalau dengerin orang presentasi dia hanya ngelihat slide-nya. Ada juga yang tipikal kinestetik, ya, dia pengennya praktek, ya. Nah, audiens yang berbeda ini harus dikenali oleh seorang yang pengen menguasai public speaking, ya. Setelah mengenali audiens, apa yang dilakukan? Dia harus menyesuaikan. Makanya di pelatihan kita ajarkan juga, kita berikan informasi, misalnya apa itu namanya, slide, ya. Bagaimana, apakah kalau kan ada yang membuat slide untuk presentasi tetapi pakai tulisan semua. Tidak semuanya orang itu suka membaca, pengennya cuma ngelihat. Bahkan di hari pertama saya melakukan survei dengan teman-teman 40 orang mengenai kecenderungan orang, apakah dia membaca, melihat, mendengar, melakukan. Yang paling banyak, ya, 90%, 98%, dan yang satunya lagi melihat itu hampir 80%, ya, 80% lebih, hampir 90%, itu 2. Jadi kecenderungan teman-teman dari Kalimantan Selatan itu kebanyakan melakukan dan melihat. Dan saya sampaikan kalau memang rata-rata orang seperti itu, maka presentasinya harus banyak visual sama harus banyak aktivitas, ya. Dan kita juga akhirnya menerapkan kegiatan kita dengan banyak aktivitas dan visual. Nah, seperti itu contohnya. Yeah. Nah, Bu Anila, ini Ibu kan sebagai seorang sekretaris inspektorat pasti banyak menyampaikan misalnya sambutan, mungkin ada pidato juga, Bu. Nah, biasanya di saat-saat seperti itu permasalahan apa yang biasanya Ibu temui? Kalau biasanya saya sendiri sebagai pengalaman pribadi nih, sebagai sekretaris yang tiba-tiba pimpinan tidak datang, padahal sudah kami siapkan, otomatis pasti saya yang akan mewakili. Dan betul apa yang dikatakan Pak Pulung tadi, bahwa itu akan mengalir dengan sendirinya, kepercayaan diri, keterbiasaan itu dengan pengalaman. Akhirnya tapi dengan adanya diklat ini, karena saya menjadi peserta pada diklat ini, akhirnya saya mengetahui teknik-tekniknya seperti apa, menguasai diri sendiri seperti apa, mengucapkan artikulasi seperti apa, dan akhirnya banyak yang manfaat yang dapat saya petik dalam diklat kali ini. Dan di antara diklat ini adalah public speaking dan teknik komunikasi. Public speaking ini saya pun sering melakukan sosialisasi karena Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan sendiri mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus disosialisasikan ke SKPD, dan teman-teman SKPD ini selalu memahadewakan Inspektorat. Pak Pulung dalam hal ini Inspektorat harus mengetahui segala peraturan. Kami tempat mengadunya ke Inspektorat, ada apa-apa ke Inspektorat. Jadi kami sendiri dari pihak manajemen harus selalu meningkatkan kualitas SDM dari baik struktural kami, APIP kami, dan staf kami. Karena di dalam peserta ini ada beberapa staf yang saya ikutkan karena mereka harus lebih mengedepankan pelayanan publik. Mereka harus pelayanan publik, front office itu harus tahu betul gimana caranya teknik komunikasi. Jadi inspektorat itu bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ataupun kepada birokrasi. Mungkin itu yang manfaat yang sangat berarti buat kami semua. Berarti bisa dibilang Ibu ini selalu siap sedia gitu ya, ketika pimpinan gak ada, Ibu langsung siap buat menggantikan gitu. Kalau itu sudah tuntutan jabatan, Mbak, karena kata orang sekretaris itu nomor 2, nomor 1-nya nggak ada, nomor 2-nya harus maju gitu ya. Jadi harus selalu meningkatkan kompeten SDM, harus sering karena itu dia teman-teman SKPD di Pemprov itu selalu memahadewakan inspektorat bahwa dialah tempat kami mengadu, dia harus tahu segalanya gitu. Jadi diklat kali ini sangat bermanfaat buat kami semua. Ya, nah Pak Pulung, seperti yang disampaikan Bu Anila tadi, gimana sih caranya untuk lebih efektif berkomunikasi, apalagi kalau misalnya kita tiba-tiba ditunjuk. Jadi yang tadinya kita nggak ada persiapan apa-apa, tiba-tiba langsung ditunjuk nih Pak. Gimana tipsnya? Ya, kalau tipsnya ya tadi sebenarnya balik ke konten. Selama mentalnya sudah oke, maka tinggal kita menyampaikan. Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa
misalnya dalam kasus seperti Bu Anila tadi ya, tiba-tiba impromptu ya, bahasanya impromptu itu tiba-tiba diminta untuk memberikan sambutan atau diminta untuk menyampaikan sesuatu ya, itu sebenarnya tinggal disampaikan secara alamiah saja. Misalnya ketika wah ini materinya masih saya tidak tahu sebenarnya ini mau yang diomongin, tapi paling tidak ada beberapa yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi kayak orang ngomong biasa, kalau dia menyampaikan apa yang dia tahu, maka otomatis audiens pun akan menangkapnya, wah ini orangnya atau pejabatnya ini ternyata menguasai. Jadi kuncinya tadi sama, mentalnya selesai ya, tidak ada kendala, maka ketika dia diminta kapanpun dia akan cenderung siap. Yang kedua dari sisi pengetahuan ini paling tidak memahami bidang tugasnya ya. Banyak orang ya ini kendala, misalnya baru dipindahkan ke tempat jabatan yang baru, dia tidak menguasai, pada saat diminta ngomong ya akhirnya nggak ada bahan. Maka satu-satunya cara kita harus menguasai bidang kita. Gambarnya kayak gitu Mbak. Dan yang penting yang tambah pengalaman itu tadi. Nah tadi Pak Pulung sempat menyinggung tentang sumber daya nih Pak, ketika saya menyebutkan tentang tampilan fisik gitu. Fisik. Nah selain itu sumber dayanya apa lagi Pak? Jadi sumber daya itu kan macam-macam ya, termasuk penampilan itu juga sumber daya sebenarnya kan. Penampilan itu kan ada dua besar ya, sebenarnya banyak, tapi kalau di besarannya satu pertama adalah yang melekat pada tubuh kita ini, artinya wajah ya. Termasuk gestur kita, ini kan body language kita. Yang kedua sesuatu yang bukan melekat tapi berada di sekitar kita, seperti pakaian yang kita pakai, aksesoris, media yang ada yang kita gunakan. Nah itu pertama dari penampilan. Penampilan itu kalau kita ngomong yang dilihat pertama itu wajah. Ya. Orang nggak mungkin lihat kakinya dan sebagainya, yang dia wajah orang kan ada namanya BEAT ya, body emotion act and talk ya. Itu adalah cara mengenali orang, itu akan melihat dari sisi itu. Ketika orang gugup, orang nervous gitu ya, itu pasti wajahnya juga tidak nyaman ya. Tapi kadang ada orang tertentu yang tidak bisa menyembunyikan kalau dia nervous dan sebagainya. Itu yang harus dikendalikan kan. Makanya yang perlu dilakukan adalah membuat sesuatu di ekspresi kita itu senyaman mungkin. Nah, yang kedua, jadi itu modal dasar ya. Kedua gestur tadi. Gestur kita, ada orang ketika ngomong tidak ekspresif, jadi cenderung diam. Ya nggak masalah, kan? Asal dia menyampaikan dengan lancar. Tapi ada juga orang ketika menyampaikan gestur kayak saya ini pakai tangan ya. Itu mungkin membantu menguatkan. Ya, itu dari sisi yang melekat. Yang kedua penampilan seperti apa? Penampilan itu macam-macam. Kalau laki-laki sama perempuan beda. Lebih kompleks perempuan. Kalau laki-laki paling rambut ya, cuma aksesoris sedikit ya, paling baju ya. Tapi kalau perempuan lebih kompleks kan. Make up saja macam-macam ya. Lipstiknya nanti kalau kena kamera kira-kira warnanya berubah tidak, itu kan, itu banyak sekali kan. Belum nanti make up yang lain. Kemudian pakaian ya, apalagi yang pakai jilbab kan. Pakai jilbab itu ini ada satu cerita Bu kan. Ada orang pakai kacamata, ada orang pakai aksesoris gitu kan. Di kamera ternyata kena cahaya. Akhirnya ketika di shoot ternyata mengganggu, kan? Jadi itu kadang tidak diperhatikan, gitu kan? Makanya kadang-kala, apalagi kayak kita ini podcast, gitu kan? Itu kan sangat rentan hal-hal yang seperti itu, kan? Makanya harus tahu bagaimana memilih, atau ketidakcocokan, kan? Pernah kan kita lihat ada, orang ini galak, tapi ganti kacamata nggak galak. Ternyata masalahnya adalah di frame kacamatanya gitu kan. Jadi kita bisa menciptakan itu, mau dibuat seperti apa bisa. Itu sumber daya yang kedua, yaitu pakaian, aksesoris dan sebagainya. Nah, ini memang harus dipelajari secara khusus ya. Sebenarnya ada profesi namanya wardrobe consultant ya, yang dia konsultan, tapi biasanya kalau yang seperti itu ibu-ibu level atas ya, ibu-ibu yang ya yang dikawal lah ya, biasanya pakai forrider gitu lah gitu. Nah, memang ada ilmunya tersendiri itu yang bisa dipelajari gitu. Ya itu sumber dayanya kurang lebih seperti itu. Media, satu lagi media. Kadang-kadang ketika kita presentasi, kita menyajikan sesuatu ya, kita dibantu dengan media, misalnya slide, itu juga sumber daya juga.
slide tampilan ya. Ada sekarang mulai banyak pimpinan-pimpinan daerah atau pimpinan pusat itu ketika dia presentasi atau menyampaikan, beliau-beliau itu dibantu pakai video. Ya, itu sumber daya juga kan. Cuma kalau yang seperti itu biasanya tidak dikelola sendiri, dia harus pakai tim dan disesuaikan. Ya, makanya banyak sekali sekarang pimpinan-pimpinan lembaga ya itu mempunyai tim yang mempersiapkan untuk media. Kurang lebih seperti itu. Betul. Ya. Nah, itu dia tadi sumber daya dan tips trik yang udah dikasih sama Pak Pulung. Nah, sahabat pembelajar, dan pelatihan kali ini adalah teknik komunikasi yang efektif dan public speaking. Kalau di Balai Diklat Yogyakarta itu tidak hanya ada pembelajaran klasikal, tapi kita juga ada pembelajaran luar kelas yang kita sebut dengan studi lapangan. Nah, pada pelatihan kali ini kemarin telah dilakukan studi lapangan di sekitar Malioboro ya Bu ya, betul? Iya, betul. Nah, untuk itu kita punya tayangannya nih. Jadi kalau sahabat pembelajar penasaran, langsung saja kita saksikan bersama. BDY. Nah itu dia tadi videonya. Kalau sahabat pembelajar penasaran pengen nonton yang lebih lengkap lagi, bisa tonton di Instagram kami di BDPKN Jogja. Setelah ditonton jangan lupa di like dan di follow. Nah itu dia tadi juga. Oh ya boleh di share juga. Tadi kalau misalnya itu nggak bawa kertas-kertas, itu kayaknya lebih seperti studi tour belanja gitu Bu ya. Iya betul. Kemarin Ibu Adila dapet lokasi di mana Bu? Di Teras 1 Malioboro. Wah itu berarti bisa sampai belanja nggak Bu kemarin? Alhamdulillah bisa belanja, dan kearifan dari
ciri khas dari orang-orang Jogja itu sangat ramah. Ya. Begitu kami melihat di duduk-duduk lagi ngobrol, datanglah orang UPT Teras 1, jadi memberikan informasi yang sangat lengkap buat kami. Luar biasa ya Bu ya. Nah, kalau dari pelajaran yang sudah diterima di kelas, kemudian sejauh apa Ibu bisa mengaplikasikannya kemarin di acara studi lapangan, Bu? Kalau di acara studi lapangan kemarin itu lebih ke acara teknik komunikasi ya Pak Pulung ya, karena ini dua arah kami dengan para pedagang kaki lima ya PKL yang ada di Teras Malioboro 1, dan akhirnya kami juga dapat kesempatan untuk berkunjung ke UPT pengelola Teras 1 juga yang berada di bawah Dinas Koperasi Pemprov DIY. Jadi lebih mengedepankan teknik komunikasinya. Jadi seperti apa kita harus berbicara kepada seseorang sehingga orang itu terpengaruh dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan dari mereka. Informasi itu akhirnya mengalir dengan sendirinya. Mereka memberikan keterangan-keterangan karena gimana caranya teknik komunikasi itulah yang materi yang kami dapat sehari sebelumnya dari Pak Pulung dan Pak Hairil akhirnya kami terapkan pada saat kami outdoor. Jadi sangat bermanfaat buat kami pada saat kami outdoor dengan materi yang sudah kami terima sehari sebelumnya. Nah, Pak Pulung sendiri sebagai fasilitator kemarin ikut juga dong ya Pak? Ya, ikut ngelayap juga sebenarnya. Ngelayap itu istilahnya pergi main-main. Ya, bahkan saya juga kebetulan ada peserta yang di belakang saya juga langsung praktek. Contohnya, kita melihat ada jogomaton ya. Jogomaton itu ada orang pakai baju Pemda, tulisannya jogomaton. Saya samperin, saya pegang, Mas, boleh nanya nggak ini ada istilah jogomaton itu apa ya? Saya langsung bangun komunikasi. Dan kemudian ada peserta juga, saya pesan lihat, oh tekniknya bisa ya itu. Dan ya memang tadi yang disampaikan Bu Anila, Yogyakarta itu memang lahan yang paling enak ya, karena ternyata respon mereka cenderung positif ya, tidak kemudian nanya atau curiga, tidak. Jadi ketika ada orang bertanya dijawab ya. Nah, prakteknya jadi lebih enak langsung di lapangan ya. Informasi didapat langsung, real prakteknya langsung didapat. Gitu. Kemarin praktik komunikasi efektif ada tawar-menawar juga nggak Pak? Nah, itu mandiri sih sebenarnya. Karena itu nanti teknik negosiasi ya. Sudah naluri. Naluri. Ya. Apalagi Bu Anila kayaknya nggak butuh ya pelajarin. Ya, jadi ya memang ya alamiah saja teman-teman, meskipun itu teknik lain dari negosiasi, tapi itu masih bisa dipraktekkan. Dan saya perhatikan ya banyak jualan, saya nggak ngerti, cuma nggak dikasih spill berapa belanjaannya yang habis itu berapa gitu. Mungkin habis ini bisa di spill ya. Siap. Ya. Terus gimana Pak Pulung melihat peserta ini menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di kelas? Apakah semuanya yang sudah disampaikan, apakah semuanya sudah diterapkan dengan baik, Pak? Ya, kalau kita ngelihat diterapkan kan nanti harus dilihat setelah ini ya. Setelah ini cuma ada beberapa poin yang dari praktek-prakteknya kita bisa mengamati. Kebetulan saya dengan Pak Hairil ini kan juga mengamati real ya, seperti teman-teman peserta ini kan di hari ketiga wajib semuanya untuk speak ya, menyampaikan materi gitu kan. Jadi kita tahu ada yang sudah menggunakan teknik metafora, analogi pada saat presentasi ya. Ada juga yang opening, kemudian edifikasi, itu sudah di sebagian besar sudah diterapkan ya. Terus kemudian selain teknik itu ya memang masih ada juga kekurangan. Cuma kekurangannya yang paling vital sebenarnya terkait dengan masalah slide dan sebagainya. Tapi slide kan memang bukan menjadi inti materi karena kemarin hanya disinggung sedikit ya. Memang kalau itu mungkin perlu pelatihan lanjutan Bu, nanti bisa menghubungi BDPKN Jogja ya. Siap. Kurang lebih seperti itu sih Mbak ya. Nah Bu Anila, kalau secara keseluruhan gimana kesan Ibu terhadap penyelenggaraan diklat di Diklat Jogja ini, mulai dari fasilitasnya, kemudian fasilitatornya, materi dan lain-lainnya Bu? Kalau saya pribadi, karena pada saat perencanaan diklat, karena kan saya sebagai sekretaris tupoksi saya adalah melakukan perencanaan baik
1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Jadi begitu menggoogling, mendapatkan informasi, dan akhirnya saya sendiri mendapatkan nomor telepon BDPKN itu dari Google, Pak. Saya telepon, disuruh ke pesawat sekian, dan akhirnya saya sangat direspon, dan akhirnya diberikan nomor handphone staf yang harus saya hubungi. Dan begitu saya datang pertama kalinya mengantar teman-teman yang diklat PKA perhitungan kerugian negara, saya langsung wow gitu melihat sarana, prasarana, fasilitas yang ada di BDPKN ini. Dan teman-teman langsung menuntut lagi kepada saya, Ibu kapan lagi? Ibu kapan lagi? Jadi fasilitas di sini sangat memuaskan, dan standarnya ya standar hotel, karena kita semua sudah mengetahui standarnya seperti apa, untuk balai diklat seperti apa, dan ini sangat memuaskan fasilitas yang ada di sini. Terkait dengan materinya sangat karena saya baru mengikuti diklat pada teknik komunikasi dan public speaking ini sangat pas, dan kami pun itulah yang kami perlukan, Pak Pulung. Saya terima kasih, dan tadi saya sudah melaporkan ke Pak Inspektur bahwa materi-materi yang kami itu sangat pas, dan saya menjelaskan kepada beliau, dan akhirnya beliau pokoknya para auditor itu pulang harus sudah bisa public speaking. Dalam hal ini kan kami tuntutan dari teman-teman SKPD sering bersurat, dan teman-teman kabupaten sering menyurati kami permohonan narasumber, Pak Pulung. Dalam hal ini kami memang wajib selalu mempunyai kapasitas teknik komunikasi dan public speaking, di mana teman-teman SKPD itu sering menyurati, karena dalam hal ini saya sebagai administrasi sekretaris sering dalam 1 bulan itu bisa sampai 4-5 kali surat permohonan narasumber. Jadi akhirnya saya sendiri, kapan kita bisa ikut diklat teknik komunikasi dan public speaking ini, karena walaupun itu sudah terbiasa, senior auditor dan PPOPD itu sudah terbiasa, tetapi karena autodidak, Pak Pulung, tidak mengetahui tekniknya seperti apa, dan mereka sendiri pun pada saat mau paparan itu masih merasa gugup, tangan dingin. Dan tadi kami mendapatkan materi yang gimana cara mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Jadi materi-materi yang kami terima itu sangat bermanfaat buat kami, Mbak. Iya. Dan ini tadi mungkin belum disinggung. Jadi fasilitas yang paling favorit di Balai Diklat Jogja itu adalah ruang karaoke tuh, Bu. Nah, ruang karaoke, kalau benar, teman-teman di Inspektorat Kalimantan Selatan ada yang udah nyobain, atau mungkin Ibu sendiri udah nyobain, Bu? Alhamdulillah saya sendiri sudah. Nah, gimana, Bu, tanggapannya? Standarnya standar tempat korek itu sangat memuaskan, Pak. Koleksinya gimana? Koleksi lagunya kan kebetulan langsung connecting dengan HP masing-masing, Pak. Jadi bisa request. Jadi yang tadinya saya kan sudah tidak terbiasa dengan makan malam karena harus mencoba mie godoknya Mbah Gito. Akhirnya saya karaoke dan mengeluarkan keringat, akhirnya saya bisa tidur dalam keadaan tidak kenyang gitu ya. Sangat memuaskan. Pokoknya fasilitas yang ada di BDPKN Yogyakarta itu sangat memuaskan. Ya, terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya nih ke fasilitator Pak Pulung, gimana kesan Bapak terkait penyelenggaraan diklat, mungkin khususnya tentang partisipasi dan antusiasme dari para peserta diklat ini, Pak? Ya, oke. Kalau penyelenggaraan secara umum dulu, secara umum itu memang Jogja ini agak beda ya. Jogja itu sebenarnya dulu udah pernah kita sampaikan, Jogja itu paling bagus untuk model pembelajaran sosial, karena lingkungan sosialnya juga mendukung, sehingga kalau mau dilakukan sebuah pembelajaran langsung ya dengan masyarakat atau dunia nyata terfasilitasi. Kemudian peserta seperti apa? Dilihat dari respon peserta ya. Peserta cukup menarik ya. Ada beberapa peserta yang kami amati dari awal. Jadi awal pembukaan itu, karena ini memang karakter saya suka mengamati. Jadi saya satu-satu saya amati. Itu memang awalnya juga, wah ini kemungkinan yang bersangkutan ini banyak ngomong, tapi nanti kalau di depan umum
kayaknya nggak begitu bagus. Tapi prakteknya hari ketiga ketika mereka menyiapkan bisa semua. Ya artinya awalnya mungkin khawatir karena masalah terbesarnya adalah hambatan mental. Selama hambatan mental kita bisa selesaikan, akhirnya peserta bisa bertumbuh. Itu prakteknya. Kemudian selain itu kunci salah satu respon apa ya namanya peserta tertarik atau intensi atensinya itu bagus itu dari diskusi ya. Diskusinya nyambung, jadi pertanyaan-pertanyaannya dilakukan ya. Kalau setiap kali ada momen selesai ya kemudian ada pertanyaan, meskipun kadang pertanyaannya jadi di luar konteks juga ya. Ada yang parenting, ini kok lama-lama dikatanya kayak parenting, saya bilang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan bahwa mereka safe ya. Karena kalau kita perhatikan komunikasi efektif itu orang itu akan bercerita ya tentang hal-hal yang sifatnya pribadi seperti keluarga, berarti dia nyaman, trust. Maka komunikasi terjaga terbangun kan. Jadi ciri simpelnya sama nanti kalau misalnya tiba-tiba teman-teman inspektorat datang dari SKPD kemudian bisa membuat mereka cerita ya hal-hal yang mungkin agak sensitif tentang permasalahan di SKPD, berarti teman-teman inspektorat sudah menciptakan komunikasi yang benar-benar efektif karena SKPD trust kepada teman-teman inspektorat. Jadi nanti tinggal kita buktikan aja, kita tunggu aja gimana responnya, apakah sudah bisa menerapkan di sana. Tapi kalau di sini secara umum sudah dilakukan, responnya antusias, kemudian mereka juga menikmati proses dari hari Senin, Selasa sampai Rabu. Kita tunggu ya Bu. Siap Mbak. Dan ini saya pengen tahu apa arti penting dari komunikasi efektif dan public speaking ini bagi pegawai di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, Bu. Arti pentingnya itu dari materi-materi yang kami terima dari fasilitator yang sangat berkompeten dalam hal ini Pak Pulung dan Pak Hairil, itu teknik dasar seperti apa sih komunikasi, teknik komunikasi itu, public speaking itu, gimana caranya mengatasi, karena kemampuan berbicara itu kemampuan untuk mengatasi diri sendiri ya Pak Pulung ya. Seperti apa kita mengelola mental kita sendiri. Jadi dalam hal ini sangat penting buat teman-teman fungsional, teman-teman struktural dan teman-teman staf di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, karena kami adalah orang birokrasi, kami sebenarnya adalah pelayan masyarakat. Ya, dan ini juga pertanyaan terakhir untuk Pak Pulung nih Pak, apa sih hal-hal penting yang ingin Bapak tekankan tentang komunikasi efektif dan public speaking? Ya, ke siapa dulu nih? Ke sahabat pembelajar atau ke teman-teman inspektorat? Boleh dua-duanya kali ya Pak ya. Oke. Kalau untuk sahabat pembelajar, pertama yang namanya komunikasi efektif, public speaking itu kan keterampilan hidup ya. Jadi keterampilan yang dipakai sehari-hari oleh kita, baik di dalam dunia karir ya, di depan kantor kita maupun di luar ya. Kita di rumah juga kadang kalau jadi orang tua gitu kan, betul. Itu public speaking juga apalagi kalau ada kayak kemarin kan, habis ini masih bulan Syawal ya, arisan keluarga itu kan public speaking juga ya. Nah mau nggak mau harus dimiliki ya, tidak ada alasan untuk kita tidak belajar komunikasi efektif, public speaking. Belajarnya dari bisa bermacam-macam, bisa belajar mandiri juga bisa kan. Sekarang sumber daya luar biasa sekali ya, sumber daya bisa luar biasa sekali, dan kita bisa mempraktekkan sewaktu-waktu kapanpun ya. Kemudian yang kedua itu untuk sahabat pembelajar. Kalau untuk teman-teman inspektorat, bukan hanya untuk teman-teman inspektorat di Kalimantan Selatan, tapi juga inspektorat yang lain mungkin yang pengen belajar sama, itu bisa juga. Cuma memang harus lebih detail ya, karena kemarin kita juga dapat informasinya agak terlambat mengenai tugas fungsi konsultasi tadi. Karena komunikasi efektif dalam peran konsultasi ini ada skill tambahan, Mbak Ina. Jadi kemarin itu saya menambahkan satu materi yang sebelumnya belum kita persiapkan karena informasinya mepet di hari Jumat, yaitu kemampuan untuk menerima orang ya, dalam hal ini misalnya SKPD, kemudian memahami masalah dia.
kemudian kita juga tidak terjebak pada apakah dia itu berkonsultasi dengan tujuan positif untuk berkembang atau berkonsultasi hanya sekedar untuk mencari backup dan sebagainya, kan? Dari situ seorang auditor atau pengawas benar-benar bisa memberikan kontribusi lebih kepada instansi besarnya atau daerahnya, kan? Itu yang harus ditambahkan. Jadi kalau memang mungkin nanti teman-teman inspektorat yang lain mau ikut, ya kan baru 3 kabupaten nih Bu, kan masih ada kabupaten yang lain, atau mungkin inspektorat dari provinsi lain, bisa nanti ditambahkan secara khusus materinya di konsultasi. Jadi porsinya lebih diperbanyak di sana, kan? Karena kemarin kita berikan dengan porsi yang masih bisa ditambah lah, kalau lebih seperti itu. Nah, itu yang kurang lebih kita tekankan untuk teman-teman inspektorat dan sahabat pembelajar. Nah, itu dia tadi Pak Pulung, Bu Anila, kita sudah memasuki di akhir waktu. Jadi itu dia tadi seru sekali pembicaraan kita tentang teknik komunikasi efektif dan public speaking. Semoga pembicaraan ini dapat menjadi manfaat bagi sahabat pembelajar dimanapun berada, dan saya sendiri juga merasakan mendapatkan ilmu dari perbincangan ini. Terima kasih kepada Pak Pulung dan Bu Anila sudah mau menjadi narasumber di podcast kami, dan terima kasih juga kepada sahabat pembelajar yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Balai Diklat PKN Yogyakarta BPKRI. Dan terakhir sebelum penutupan kita tagline dulu ya Pak Bu. Siap. Oke, baik, kamera yang tengah. BD Podcast, Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Yeay, akhirnya. Gak ada cutnya, aku nunggu cutnya ya. Oh iya, harusnya ada.